Oke, selamat sore, Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Valentina Roberto dari akuntansi 2027-12209. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data saya. Nah, berikut adalah daftar isi yang akan saya jelaskan. Itu ada pertama, hasil evaluasi model, yang kedua hasil confusion matrix, yang ketiga itu hasil top 10 feature important dari random forest tersebut. Nah, yang keempat itu ada kesimpulan, dan yang kelima saya akan melampirkan link hasil analisa juga. Ini ada penampakan hasil evaluasi model atau random forest yang telah saya buat. Nah, ini hasil dari yang warna putih itu hasil dari Google Colab-nya, dan yang ada labelnya itu adalah yang saya sudah presentasikan. Untuk penjelasannya, jadi yang pertama itu ada precision kelas 1. Nah, dari penjelasan tersebut, dari data tersebut kita lihat adalah 96% dari semua yang diprediksi sebagai fraud, itu 96% benar-benar fraud. Artinya false positifnya itu sangat sedikit dan model tidak mudah panik. Atau mungkin kita bisa bilang model sudah cukup baik untuk menganalisa. Nah, yang kedua itu ada recall kelas 1. Dan di situ 74%. Artinya, dari semua transaksi fraud yang sebenarnya terjadi, itu kan tadi kan ada 96% ya. Terus, 74% itu benar-benar berhasil dideteksi. Sedangkan masih ada 26% itu miss fraud. Jadi kayak false negatif. Kan dari 100%, 74% yang berhasil dideteksi, terus masih ada 26%-nya itu yang miss fraud. Artinya, model itu sebenarnya sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi sensitivitasnya. Jadi mungkin ada beberapa yang harus diubah atau bagaimana. Nah, yang ketiga itu ada F1 score kelas 1. 84% menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. F1 score ini cukup tinggi untuk hasil fraud detection yang biasanya sulit. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di slide sebelumnya untuk F score kelas satunya. Nah, untuk akurasinya keseluruhan itu adalah 0,99958 atau kita bisa genapkan jadi 99,96%. Itu sangat tinggi. Artinya model ini akurasi model ini untuk mendeteksi fraud itu tuh sangat-sangat tinggi dan bisa terjamin lah. Cuman yang mungkin memang harus ditingkatkan sensitivitasnya karena belum 100%. Nah, yang kedua ini adalah hasil confusion matrix. Nah, ini yang pertama, yang ada confusion matrix itu adalah hasil dari Google Colab, dan yang ini yang hasil yang saya buat. Penjelasannya, hasil confusion matrix ini yang pertama itu baris satu aktual non fraud, aktual nol. Nol itu dikatakan non fraud. Itu ada 56.861 transaksi non fraud diprediksi benar, true negatif. Dan ada 3 transaksi non fraud diprediksi salah sebagai fraud, false positif. Ya berarti mungkin ada 56.000 itu yang benar-benar fraud. Nah, yang kedua itu adalah baris actual 1 atau fraud. Jadi kalau 0 itu non-fraud, 1 itu fraud. Nah, itu ada 73 transaksi fraud diprediksi dengan benar atau true positif, dan 25 transaksi fraud gagal dideteksi atau false negatif. Ini kita bisa lihat di slide sebelumnya untuk hasilnya. Terus yang ketiga itu ada FP3. Sangat rendah sih kalau misalnya dari situ. Jadi baik karena, tapi eh, dikatakan baik karena tidak banyak transaksi normal yang terkunci karena kesalahan. FN25 itu bisa berdampak besar karena setiap transaksi fraud yang lolos sama dengan potensi kerugian finansial itu. Nah, ini adalah hasil dari yang bisa saya simpulkan. Terus yang ke slide selanjutnya itu adalah hasil top 10 feature important dari Random Forest. Nah, yang ini kita bisa lihat nih, top 10 ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam datanya tersebut. Seperti yang kita lihat, fitur F14 adalah fitur yang paling banyak digunakan oleh model untuk membedakan transaksi fraud. Nilai pentingnya dihitung dari seberapa besar fitur itu membagi data secara informasi murni dalam setiap node pohon keputusan atau random forest tersebut. Nah, karena di data itu tuh kita tidak ditunjukkan benar-benar fitur itu F14 itu adalah yang mana. Jadi mungkin kita bisa untuk selanjutnya, analisa selanjutnya kita bisa mengevaluasi lebih lanjut model itu tuh model apa sebenarnya dari yang F14 ini, karena
Itu yang paling banyak digunakan untuk membedakan transaksi fraud dari yang nol dan satu itu fraud dan non fraud. Nah, untuk kesimpulan, oke, ini ada kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah saya analisa. Nah, yang pertama itu ada model random forest memberikan performa yang sangat baik secara keseluruhan dengan akurasi 99,96% dalam mendeteksi transaksi keuangan yang sah maupun mencurigakan atau fraud. Jadi yang tadi dibedakan tuh nol dan satu. Nol berarti tidak fraud, satu berarti fraud. Nah, pada transaksi fraud kelas minoritas, model mencapai precision sebesar 96% dan recall sebesar 74%. Menunjukkan bahwa model dapat mengenali sebagian besar kasus fraud dengan tingkat kesalahan yang cukup kecil. Nah, terus untuk bagian confusion matrix menunjukkan distribusi prediksi yang seimbang, di mana jumlah false positif atau salah mendeteksi transaksi normal sebagai fraud itu sangat rendah. Dan sebagian besar true fault berhasil diidentifikasi. Yang tadi yang kita bilang sangat rendah tetapi bagus itu dia berarti ya model itu nggak apa tidak tidak banyak salah dalam mendeteksi transaksi normal sebagai fraud itu. Berarti dia benar-benar oh kalau normal itu normal, kalau fraud itu. Terus berdasarkan feature importance, model mengandalkan fitur-fitur utama seperti V14, V10, dan V12 yang terbukti signifikan dalam membedakan transaksi fraud dan normal. Berperan signifikan. Jadi yang tadi yang top 10 feature itu kita bisa lihat di slide-slide sebelumnya, V14, V10, dan V12 itu. Nah, yang untuk selanjutnya, nah, ini adalah slide pertama, kedua dari terakhir. Jadi saya akan menampilkan link hasil analisa saya dan link data saya. Jadi nanti saya akan sertakan juga pada saat saya menerbitkan link ini di YouTube, video ini di YouTube dan beserta linknya. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Terima kasih.